Anda tidak Nah, dapat coba memulai hidupkan video Anda lagi. karena host telah menonaktifkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, biasa pancaroba. Penperalihan. Minum susu brand campur jahe. Jahe. Big Boss. Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anzil 'alaina barakataka wal bisna li basafika wa afiyatik. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an wa 'ilman mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala al-musannif radhiyallahu an nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yantahiyanna ahadukum yaftakhiruna bi abaihim aw la yakunanna ahwana 'ala Allahi minal ji'lan. La yantahiyanna ahadukum yafkhuruna bi abaihim aw la yakunanna ahwana 'indallahi minal ji'lan. Hendaklah kalian berhenti membanggakan nasab-nasab turunan. Oh, saya anaknya ini, bapak saya orang ini, ibu saya begini, saya masih keturunan begini. Hendaklah kita berhenti dari sikap-sikap begitu sebelum Allah menjadikan kita ahwana alaihi minal ji'lan. Ahwana indallah minal ji'lan. Tahu nanti Allah akan menjadikan kita lebih hina daripada ji'lan. Ji'lan itu serangga badak. Oh, serangga badak. Serangga badak itu tebumbung. Oh, tebumbungnya nyor. Serangga badak tuh yang sini tak ada. Enggak ada pohon kelapa. Oh. Kalau ada pohon kelapa ya udah. Itu namanya ji'lan, bahasa Arabnya ji'lanun. Jadi orang yang membanggakan keturunannya, dia anaknya siapa, bapaknya apa itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma itu yang dibanggakan.
Oleh karena itu, salah satu sifat yang disampaikan, yang disematkan Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi mulai mendakwahkan Islam adalah sifat jumud mereka dalam taklid kepada orang tua mereka, kepada abaihim, kepada agama nenek moyang mereka. Mereka mengatakan agama Muhammad ini tidak pernah diajarkan sama nenek moyang kita. Padahal nenek moyang kita itu orang-orang yang beragama, tapi tidak ada yang seperti ajarannya Muhammad. Itu kata mereka. Itu merupakan sifat fanatik. Sikap fanatik buta terhadap apa-apa yang sudah dianggap mapan. Oleh karena itu kita dilarang untuk membangga-banggakan sesuatu, baik itu nasab atau apapun, kalau itu bisa mengantarkan kita kepada sifat jumud. Nah, sifat jumud itu dalam artian, karena orang tua saya begini, maka ya udah saya tidak perlu ngapa-ngapain. Sifat jumud kalau di dalam berperilaku sosial itu memang selalu ditandai dengan dia suka berlindung kepada sesuatu yang lain. Misalnya sifat jumud dalam beragama itu biasanya ditandai dengan, ini ucapan kiai saya, ini ucapan ulama ini, sehingga tidak mau menerima kebenaran di luar apa yang selama ini telah tertanam dalam pikiran. Nah, ini berbahaya di satu sisi. Kenapa? Karena hal itu merupakan taklid buta. Ya. Nah, taklid buta tidak baik. Kenapa? Karena Allah itu ngasih porsi akal itu sama-sama. Ya, yang dikasih ke Sultan, ke Pin, ya ke aku, ke Udin, ya sama. Sama saja. Artinya setiap orang itu bisa dengan akal sehatnya itu untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, sesuatu yang tidak diketahui oleh nenek moyang kita, sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang sebelum kita. Nah, sehingga sikap taklid buta demikian yang tidak diperkenankan. Nah, biasanya itu mentalitas orang takut. Takut apa? Takut terhadap perubahan. Orang yang takut terhadap perubahan itu seringkali berlindung kepada dogma-dogma lama. Karena takut untuk melakukan perubahan, ya dia akan mencari berbagai dalil untuk melindungi ketakutannya. Maka cara yang paling baik adalah di dalam menjalani kehidupan, yaitu bersikap adaptif, bersikap beradaptasi. Jadi di antara kemampuan besar manusia ini adalah kemampuan mereka beradaptasi. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang punya kemampuan adaptasi seperti manusia. Tidak ada yang mampu. Manusia ini disimpan di mana saja, mereka akan cepat beradaptasi. Karena apa? Mereka dibekali akal dan pikiran, sehingga akalnya itu bisa membuat mereka itu terus bisa beradaptasi dengan situasi kondisi apapun. Nah, walaupun dalam proses adaptasi misalnya ada yang gagal, ada yang apa ya biasa. Namanya disimpan di Samudra Antartika, ada yang mati, ada yang simpan di tengah-tengah padang pasir, ada yang mati, ada yang sembuh. Tetapi mereka tetap bisa beradaptasi. Beradaptasi dalam artian mereka dianugerahi oleh Allah insting untuk bertahan hidup, yang tidak hanya mengandalkan tenaga, tapi menggunakan akal dan pikiran. Jadi Al-Quran, hadis melarang kita untuk taklid buta atau jumud ya dalam memandang, artinya jangan ikuti semua. Karena umpamanya ini bukan umpamanya kita harus ikut kiai. Iya, harus ikut kiai benar. Tetapi dalam batasan mengikuti. Dalam batasan mengikuti itu bukan dalam hal-hal ilmiah, tetapi dalam hal-hal mentalitas belajar. Itu harus diikuti. Tetapi kalau permasalahan-permasalahan ilmiah tidak boleh kita taklid, karena kita selama kita diberi peluang oleh Allah umpamanya untuk bisa belajar, wajib kita untuk melakukan, untuk berpikir minimal. Umpamanya ada ucapan kiai A, kalian harus begini, harus begini, harus begini.
Yang akan menjalani ucapan itu kan kita. Nah, setelah di jalan umpamanya menemukan ketidakcocokan, kemudian di sisi lain kita menemukan suatu yang lebih baik, harus ambil yang lebih baik. Nah, harus ambil yang lebih baik itu. Mana yang lebih baik, ikut punya kiai saya atau saya menemukan sesuatu yang lebih baik? Ambil yang lebih baik. Karena para kiai itu menginginkan kita untuk menjadi lebih baik, itu saja catatannya. Bisa sampai ke situ, karena memang kalau umpamanya kita terus taklid buta itu enggak, itu akan lebih hina Allah daripada jiran itu. Hewan ya. Apa? Serangga badak. Nah, itu maksudnya. Itu maksud hadis. Maksud hadis itu adalah kita harus bisa beradaptasi, mau berkembang, mau belajar, itu yang buat manusia itu terus naik kualitas kepribadiannya. Tetapi kalau begitu saja seolah-olah tidak mau menghadapi satu perubahan tertentu, tidak mau keluar dari zona nyaman, jadi akan tetap di situ dan akhirnya jumud, statis, kehidupannya tidak berwarna. Hanya Sultani umpamanya ketika mau kuliah, daripada maksim terus mau usaha gagal, baik kuliah. Setidaknya otaknya akan terisi oleh ya mata kuliah, disibukkan dengan penting ada aktivitas ilmiah belajar. Bayangkan kalau mau menyusul Tony tidak kuliah, hidupnya akan habis di jalanan, maksim apa. Nah, bentuknya sekarang kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan berbicara peraturan takwil. Iya. Nama mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Beda. Kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Fasma'il ana qanunat takwil. Sekarang dengarkan nih peraturan kita dalam melakukan takwil kemarin dan Faqad arafta ittifaqal firaqi ala hadhihi darajat al-khamsi fit takwil. Kamu sudah tahu ittifaqal firaqi ala hadhihi darajat al-khamsi fit takwil, kesepakatan kelompok-kelompok ya ala hadhihi darajat al-khamsi fit takwil terhadap 5 derajat dalam melakukan takwil. Jadi ada 5 derajat dalam melakukan takwil. Kan wujud kemarin ada berapa? Maratibul wujud. Ada berapa? 5. Ada 5 ya. Masih ingat ya? Ya kok jalan sendiri. Okay. Nah, jadi yang 5 kemarin wujud apaan? Terus. Nah, bagus. Sudah bagus ingat itu ya. Nah, oke. Jadi Wana kulla syai'in min dzalika laisa min hayyizit takdzib. Jadi orang yang melakukan takwil di dalam keempat sisi wujud itu tidaklah melakukan takdzib. Maksudnya gimana? Umpamanya ketika kita mentakwil yadullah fawqa aydihim, kita menganggap bahwa yad tangannya Allah itu wujudnya syabahi, bukan wujud dzati, karena tidak mungkin secara dzatiyah ada tangannya Allah. Nah, dengan demikian takwil kita terhadap dzatiyah itu, takwil kita terhadap tangan Allah yang kita takwil, kita anggap sebagai wujud syabahi bukan wujud dzati, itu benar, tidak dapat dikafirkan maksudnya. Nah, gitu ya. Oke.
Wattafaku dan mereka bersepakat aidon juga ala anna jawaza dzalika mauqufun ala qiyamil burhani ala istihalatid dhahir. Dan mereka bersepakat pula bahwasannya kebolehan melakukan takwil mauqufun ala qiyamil burhani itu ditunggukan. Mauqufun itu maksudnya ditunggukan atas adanya burhan. Burhan ini bukti rasional alastihalati zahiri atas kemustahilan zahirnya ayat. Jadi kemustahilan zahirnya ayat. Sehingga diperkenankan melakukan takwil. Nah, wa zahirul awwalu al-wujud dzati. Zahir yang pertama adalah wujud dzati. Fa innahu idza thabata tadammanal jami'. Karena sungguhnya wujud dzati ini idza thabata jika dia tetap ada maksudnya tadammanal jami'a maka dia memuat semuanya. Mana korek gua? Itu bang. Itu bang. Oke. Fa in ta'adzaro al wujudul hissi. Kalau tidak ada, artinya tidak ada wujud zatiahnya, maka boleh jadi wujudnya hissi. Fa innahu in sabata, karena sungguhnya kalau ada wujud hissinya, tadom mana ma ba'dahu. Maka otomatis setelahnya pasti ada, yakni wujud khoyali. Fa in ta'adzaro, maka jika tidak ada wujud hissinya, fal wujud al khoyali, maka wujudnya khoyali. Awil akli atau wujud akli. Fa'in ta'adzaro, maka jika tidak bisa, artinya tidak ada wujud khoyalinya atau tidak ada wujud aklinya, fal wujud asyabahi al-majazi. Maka wujudnya adalah wujud majazi syabahi. Oke. Ini menarik. Jadi, para ulama, ya, ulama-ulama jadi bahwa semua kelompok di dalam Islam maksudnya itu bersepakat bahwa segala informasi yang dibawa oleh Nabi itu tetap tampil di dalam 5 karakteristik wujud itu. Nah, jadi tampil dalam 5 karakteristik wujud. Wujud yang paling akhir kan wujud syabahi. Wujud pertama wujud dzati, wujud yang paling akhir wujud syabahi. Wujud syabahi ini wujud yang paling abstrak. Bahkan dia bukan tidak berbentuk. Kalau wujud dzati ini kan wujud paling jelas. Sultani itu orangnya, dzatiyahnya ada. Apakah Sultani punya wujud syabahi? Bisa aja. Sesuatu yang kita serupakan dengan Sultani di alam imajinasi. Kita ingat wujud dzatiyahnya ini. Sultani ini punya wujud dzatiyah, kemudian punya wujud hissi, punya wujud khoyali, punya wujud akli, punya wujud syabahi juga. Tergantung tingkat kita. Kalau wujud syabahi, wujud dzatiyahnya ini. Kalau wujud hissinya kita tidak usah melihat Sultani, tapi dalam benak kalau disebutkan kata Sultani, timbullah seseorang yang tinggi, perutnya buncit, nah, kan? Perutnya buncit, kemudian kulitnya hitam, rajin kulit, sawo ucok. Kita bisa, tidak usah orangnya biarin aja. Oke, kita ada dalam benak. Nah, kalau wujud khoyali kita tidak tahu, tetapi ketika disebutkan nama Sultani kita bisa ngira-ngira. Namanya kalian tahu enggak bahwa di dunia ini ada negara namanya Burundi? Burundi. Tahu Burundi? Enggak tahu kan? Nah, Burundi itu satu negara. Kita enggak tahu kayak apa bentuknya negara Burundi. Tapi kita bisa menghayal. Imajinasi kita bisa main. Tanpa ada informasi apapun bahwa di sebuah negara Burundi misalnya. Nah, atau saya sampaikan satu cerita misalnya tentang Raja Nambi. Pernah dengar cerita Raja Nambi? Dulu SD rajin baca buku-buku legenda. Raja Nambi itu raja bijaksana yang
Bagus sekali sih ceritanya. India. Enggak, Indonesia. Nah, Raja Nambi ini sangat bijaksana, badannya kecil tapi besar, lebar tapi pendek. Nah, Raja Nambi ini punya badak kesayangan. Badak kesayangannya itu bagus bentuk. Dia bercula satu, kemudian badannya itu bunga-bunga. Jadi badannya itu ada ukuran bunga-bunga di badan badaknya. Bagus sekali gambarnya waktu SD itu badaknya. Nah, ketika disebutkan Raja Nambi yang kita tidak pernah tahu itu saja. Itu kan berarti wujud khoyal. Wujud khoyal itu namanya. Nah, pamannya ketika Nabi Muhammad datang ke tempat kita ketika kita sholawatan. Kemudian seorang wali kemudian menyaksikan kehadiran Nabi. Tentu saja masyhur kan, banyak cerita orang yang langsung bertemu Nabi ya dalam kondisi terjaga, orang-orang yang dekat hatinya. Nah, itu pertemuan khoyali, pertemuan yang terjadi di alam imajiner. Bukan di alam fisik kita, bukan di alam rasa kita, hissi, tapi di alam imajiner. Alam imajiner ini lebih tinggi dari alam hissi. Ya. Karena dia tidak butuh referensi. Tidak butuh referensi, dia terlepas dari alam fisik. Sama dengan orang tidur. Bisa saja orang tidur tuh tiba-tiba mimpi dengan Dewi Persik. Terserah. Udah, nyaman. Oke. Wujud Sultani, wujud khoyalinya begitu. Bisa kita konstruksi sendiri kan. Kemudian di atasnya ada wujud akli. Wujud akli ini udah lebih tinggi lagi. Karena dia sudah tidak lagi berbicara tentang imajinasi, tetapi berbicara tentang karakteristik. Ya, berbicara tentang karakteristik. Kalau orangnya ketemu dengan mata, wujud berarti, ya, masuk, ada apa? Mau izin? Mas Tanma kejadian mungkin bilang ketuk amal itu kita di TV dulu sama Pelan-pelan. semalam bilang ketuk amal besar itu sama uang yang 1.000. Uangmu berapa? 1.000. Terus Nengok ke CCTV sekarang sama ketuk takmir. mau ke CCTV? Iya. Oh iya. Oh iya. Terus ya. Mau ngaji apa? Enggak. Izin dulu. Udah 2 hari enggak ngaji ya? Iya. Kalau subuh nanti kosong ngaji ke sini. Kan subuh ngaji Mas. Kosong. Iya. Kata tadi aku kan ngajar. Oh iya sudah. Terima kasih Din. Mudah-mudahan ketemu ya. Malingnya minimal. Pasti ada maling. Ya sudah. Di sini ya. Karena dikunci padahal. Ya Allah. Oke, bismillah. Kita lanjut. Oke, jelasin Sultani dulu. Jadi, wujud aklinya Sultani itu ada. Nah, apa wujud akli? Wujud akli ini udah enggak, kalau tadi wujud khoyali itu enggak perlu referensi, sudah enggak perlu wujudnya. Yang penting karena itu sudah naik derajat. Udah tidak lagi berurusan dengan fisik. Kalau ini fisiknya ada, kalau hissi itu fisiknya melekat, kalau khoyali itu fisiknya kita buat. Kalau akli ini sudah tidak berurusan dengan fisik, tapi berurusan kepada karakteristik. Sultani ada wujud aklinya. Apa wujud aklinya? Umpamanya Sultani itu karakteristiknya adalah orang yang suka makan. Orang yang suka apa Bit? Sebutkan Bit, satu lagi Bit. Satu lagi Bit. Bit. Satu lah. Suka teleponan. Oh, suka teleponan. Betul. Itu masih halus itu. Suka teleponan. Masa enggak ada lain, Bit? Menulis itu Bang. Kenapa enggak ada Bit kan? Izin. Alias suka maksiat. Oke, umpamanya oke lah karakteristiknya begitu.
Namanya Sultoni itu karakteristik fisiknya begini, anehnya begini. Sehingga nanti Sultoninya itu ketika disebutkan cari Sultoni, umpamanya saya mau masang, saya mau apa misalnya urusan apa misalnya, urusan mengantar orang. Sultoni paling hebat nih. Saya nyuruh akhirnya Bu Din, panggilin Sultoni Din. Ini ada tamu harus diantar. Oh, rupanya enggak ada Sultoni. Tetapi ada orang yang karakternya sama suka nganter orang, suka video callan, suka macam-macam. Nah, akhirnya Udin datang, Mas, ini Mas, teman saya, dia juga sering nganter. Enggak masalah. Nah, yang diharapkan bukan sultoninya, tapi wujud aklinya, karakternya yang kita perlukan, yang bisa melaksanakan 1-2 hal yang sama dia bisa lakukan. Nah, itu wujud akli namanya. Udah enggak perlu ke orangnya, tapi kepada asosiasi pikiran kita atau karakter orang itulah. Nah, kalau wujud syabahi, ini wujud yang diserupakan saja. Ada sultoni, padahal fajar misalnya, karena sifatnya sama. Kulitnya. Oh iya, kulitnya sama. Nah, jadi di dalam melakukan takwil orang tidak akan lepas dari ini dalam memahami. Ada kala orang memahami secara dzatiyahnya, panggil aku punya teman namanya Sultoni. Ada yang langsung tahu fisiknya, ada yang langsung mengerti ke hissinya, dia tidak lihat, ada yang langsung memahami menggunakan konstruksi imajinernya, ada yang memahami karakternya saja, ada yang memahami syabahi. Syabahi itu sesuatu yang serupa. Oh, orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada, hanya saja itu diserupakan. Sultoni itu diserupakan saja dengan satu karakter. Umpamanya Sultoni itu kalau pakai motor terbang. Sultoni itu apa yang istilahnya? Kalau bahasa Madura kan biasanya ada perumpamaan. Jadi olah misalnya. Nah, jadi olah Jogja. Sultoni kan sudah jadi olah, jadi ulat. Sudah menjadi ulat itu dalam artian dia sudah memahami seluk-beluk apa segala macam. Nah, jangan dianggap itu benar-benar ulat atau jadi ulat, karena dia ular, bukan ulat. Oh, buaya. Iya, betul. Buaya ya. Oke. Jadi ketika disebutkan Sultoni itu sudah menjadi ulat di Jogja. Jangan berpikiran benar-benar ulat ya. Karena yang ingin disampaikan wujud syabahinya. Wujud syabahinya tentang dia disamakan saja dengan karakter ulat yang menguasai medan. Sebenarnya predator. Dari buaya ke predator. Pengetahuan Sultoni itu, kalau urusan wanita dia itu predator. Jadi dia menguasai teritori Jogja. Menguasai betul gitu. Dan tidak ada yang berani kalau dia sudah di dalam teritorinya. Yang kemarin ada video viral tuh, orang Landa yang dimakan buaya. Iya. Kemarin asli. Tahun ini. Iya kemarin. Mana bang? Serius bang? Berapa menit bang? Serius. Jadi saya makan tanggung Anda. Tanggung sebenarnya Anda. Beda sungai kan? Kan depan sungai kan? Depan sungai dua leh. Dari tanggung depan sungai. Sampai sungai Landa. Yang punya pas Landa. Yang hapus. Iya. Lah lagi. Aceh sih hapus speed ngeri. Ya saya ngecek di serong ini boleh bang. Sampai ya anu bayar. Ya kenapa? Ada di baru saja dihapus. Ya bener bayar. Kayaknya yang dibelah. Kalau ini pak.
alumni memang audio. Kalau tahu lah, main cerita dari depan. Audio yang terbayar. Jadi Nggak iya, cahaya no guys. Bahkan aku mata ada bayar. jadi Wes. Ya. Banyak. Udah Bit. Masa Bit. betul. Ngeri Bit itu Bit. Ih, Kepo nih. Tapi utuh bang. kalau yang di anu ini yang dibelah. Benar itu. Yang sekarang itu. Mau bayang lagi tangkap. Tangkap lah. Itu bisa saja. Ini kita mau bayang ini. Iya. Tadi sebentar nggak kan? Aja alumni aja koleng. Kemarin Apa gitu. tuh berita apa? Berita apa? Ngeri. Mana bang? Hilang. Hilang. Sebit. Berita apa? Berita apa? Ini gibah. Bayang. Berita Nonton dia yang tentang buaya, Bang. Wes lah, nanti dulu kita selesaikan. Cari lagi. Itu ada info. Itu info. Orang dimakan buaya betul ke Belanda? Nggak ada. Hah? Tak ada. Mendengaran berdeh tak viral di tak. Ada, Bang. Jadi mah gini bang. Di grup. Hah? Di grup keluarga. Ini mau dengerin NTT bang. Tapi cak melaju. Berarti Cak melaju. Orang yang sebelah. Ya banyak cak lagi. Cuma jadi sini begitu. Oke, guys lah. Mungkin Gara-gara pokoknya ya gara-gara bahas Sultani kebuayaan. Nah, buaya darat. nah, oke. Nah, jadi tadi itu lima karakter wujud ya. Paham enggak itu? Paham ya? Itu masuk akal enggak contoh-contoh? Nah, dengan demikian kalau kita mentakwil informasi juga begitu. Ini paling rentan dalam mentakwil informasi. Contohnya informasi bahwa buaya barusan ternyata enggak ada kata Bang Fauzi. Oh, itu dapat di grup. Nah, ketika ada informasi itu, apalagi di situ kan tulisannya ada keterangan kejadian di Landak dan proses pembelahan dada buayanya yang dikeluarkan, ada kepalanya, ngeri sekali. Togel semua. La ilaha illallah pas dibelah masuk karung badannya. Ih, garang buaya itu sadis. Predator. Hah? Aku merasa buaya. Bangga, wow, dibilang buaya. Nah, jadi dalam menerima informasi kan kita ya harus teliti apakah ini wujud zati, benar kejadiannya atau enggak, buktinya apa kan gitu, zatnya apa. Ternyata sekarang informasi itu dari situ udah main begitu, dibuat gambarnya, videonya seolah-olah meyakinkan kejadiannya benar-benar ada. Dikasih gambar buaya misalnya lagi berenang, buayanya ternyata menggunakan motor beat. Motor beat bang. Jadi Sultani itu beat yang buaya yang menggunakan sepeda motor. Buaya bersepeda motor. Nah, otak kita itu ada kalanya wujudnya aktual, ada bentuknya. Namanya ketika kita dapat informasi orang yang dimakan buaya, ada kadang-kadang memang kejadiannya secara real, zatiahnya ada. Ada yang cuma ternyata hisiah saja. Tidak benar-benar ada, cuma dikonstruksi melalui perasaan saja. Nah, dan seterusnya. Tapi sekarang informasi tidak ada yang valid kecuali benar kita cek. Oke, sudah. Selesai. Iya bang. Jadi kalau orang mentakwil selama dalam itu benar ya. Umpamanya ketika Din,
Ada orang namanya Sultoni. Aku bilang sama Udin, ada yang namanya Sultoni di dunia ini. Bilang sama Udin tuh begitu. Nah Udin kemudian memahaminya Sultoni itu sebagai wujud syabahi, bukan wujud zati. Tidak masalah. Oh berarti itu sebagai wujud syabahi. Atau dia memahami sebagai wujud zati, juga tidak masalah. Sebagai wujud akli juga tidak masalah. Selama ada di dalam koridor 5 wujud. Ya, paham? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ya it's okay. Buaya, kenapa buaya? Yang lepas bisikat gigi tadi coba lepas sakit coba Mana? busuk musuhnya di paru Oh iya sekarang robot-robot. Robot-robot malam ini ya. Iya bang. aku udah punya orang yang tangan kan makan setan tapi atak lila Ya sudah ya. Pertanyaan. Banyak Vicky, apa? tadi di Ya, Sultoni itu suruh nanya. faktor adaptatif faktor di derajat hamsi ditakwil karena ada kelompok-kelompok yang sudah melawan takwil. Ini kelompok yang mana? Ini Mu'tazilah, kelompoknya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Asy'ari. Itu kan semuanya melakukan Iya. Menempuh beleda lah. Pertanyaan nomor tanya akhir itu nyaki boleh. Panglo. Bang Fauzi istiqomah mana Bang Fauzi gimana sih? Mau belet kok. Tahu belet ya? Iya bang. Afid gua tanya tingkat belet. Nah, Sultoni aja kebanyakan minum aing Jogja aja tak ngerti bahasa belit. Lalu yang diolah bang. Sampai itu diolah. Ini buaya apa sih predator. Kawan ayat predator ya bro. Sudah bang ya, kita selesaikan ya. Yalah, makasih banyak lah ya. Sudah bersama. Tahu. Salam ke Pak Didi, Bang ya, ke Big Boss ya, tolong.